Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sejati Purnama Sastra, mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan NIM 12430-311. Dalam video analisis akademis ini, saya akan membahas salah satu isu hukum yang paling hangat diperdebatkan sejak awal tahun 2026 nih, yaitu kontroversi pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional, khususnya terkait delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Apakah pasal ini melindungi martabat negara atau justru mengancam kebebasan berekspresi dan melanggar prinsip equality before the law? Mari kita analisis bersama teman-teman. Oke, bagian 1. Kita akan bahas tentang kronologi dan latar belakang. Untuk memahami kontroversi ini, kita perlu mundur sejenak ke tahun 2006. Pada saat itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 013-022 PU IV/2006 telah membatalkan pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUHP lama, yakni pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. MK menyatakan pasal-pasal tersebut inkonstitusional karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir antara kritik dengan penghinaan. Namun, pada 5 Desember 2022, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, sebuah kodifikasi hukum pidana yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Undang-undang ini resmi berlaku efektif pada 2 Januari 2026, tepat 3 tahun setelah diundangkan. Yang mengejutkan, di dalam KUHP baru, ini delik penghinaan terhadap Presiden dihidupkan kembali melalui pasal 218 dan pasal 219. Hal ini langsung menarik kontroversi dari berbagai kalangan akademisi, pegiat HAM, mahasiswa, hingga masyarakat sipil. Puncaknya, pada 13 Januari 2006, sebanyak 12 mahasiswa program studi hukum Universitas Terbuka mengajukan permohonan uji material judicial review pasal 218 ayat 1 dan ayat 2 ke Mahkamah Konstitusi, tercatat dalam perkara nomor 275 PU XXII 2025, sidang dipimpin langsung oleh Ketua MK Surhatoyo. Ini adalah kasus yang akan kita bedah secara mendalam. Oke, masuk ke bagian 2, analisis norma hukum. Mari kita masuk ke analisis pertama, yaitu analisis norma hukum yang terkandung dalam pasal 218 KUHP. Bunyi pasal 218 ayat 1 adalah setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri dari Presiden dan atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Sementara pasal 218-nya ayat 2 menyatakan tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Pertama, jenis norma. Dilihat dari jenis pasal 218 ayat 1 adalah norma larangan, verbod, melarang setiap orang menyerang kehormatan Presiden Wapres di muka umum, sedangkan ayat 2 merupakan norma pengecualian, withholding norm, yang memberikan ruang bagi tindakan untuk kepentingan umum. Kedua, struktur norma. Jika kita urai struktur normanya, subjek hukum setiap orang warga negara siapapun, objek yang diatur, kehormatan, harkat, dan martabat Presiden Wakil Presiden. Kondisi dilakukan di muka umum. Sanksi, pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda kategori 4. Sifat deliknya, delik aduan. Berdasarkan pasal 220 hanya dapat diproses jika ada aduan langsung dari Presiden dan Wakil Presiden. Kejelasan rumusan norma. Di sinilah letak problem utamanya. Frasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat bersifat multitafsir, tidak memiliki batasan yang definisi yang jelas secara objektif. Apa beda mengkritik dan menghina? Siapa yang berwenang menentukannya? Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan killing effect, rasa takut pada warga negara untuk menyampaikan kritik bahkan dalam forum akademik, karya ilmiah, dan diskusi publik sekalipun. Kita masuk ke bagian 3, analisis sumber formil dan material. Selanjutnya kita analisis sumber hukum formil dan material dari pasal 218 KUHP ini. Sumber hukum formil pada 2018 termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan produk legislasi DPR bersama Presiden. Secara hierarki, berdasarkan pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang berada di bawah UUD 1945. Artinya, pasal 18 KUHP harus selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang menjadi titik sengketa konstitusional. Sumber hukum material. Ada 3 faktor yang mendorong lahirnya norma ini. Faktor budaya dan moral.
Pembentuk UU berpandangan bahwa dalam sistem nilai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi adat ketimuran, penghinaan terhadap pejabat negara adalah perbuatan yang secara moral tercela sejak asal, atau dalam terminologi hukum disebut res delicti. Faktor politik. Presiden dan dalam sistem presidensial Indonesia bukan sekedar individu, melainkan representatif kedaulatan rakyat dan simbol negara. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hadzri dalam sidang MK 9 Maret 2006 menyatakan bahwa penyerangan terhadap kehormatan presiden pada hakikatnya berpotensi merendahkan institusi kepresidenan dan simbol konstitusional negara. Faktor sosial. Di sisi lain, masyarakat sipil dan komunitas akademik menilai norma ini justru berpotensi menjadi alat pembungkaman kritik, sehingga legitimasi sosiologinya dipertanyakan. Kita kaji dari aspek legitimasi yuridis. Pasal 2018 memiliki dasar hukum yang sah sebagai bagian dari undang-undang, namun dari aspek legitimasi sosiologis, pasal ini masih menghadapi resistensi kekuat dari publik karena bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi. Bagian keempat, analisis asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat ini kita akan menguji apakah pasal 218 KUHP telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Coba kita lihat dari asas kejelasan tujuan. Tujuan pasal 18 adalah menjaga kehormatan dan martabat institusi kepresidenan. Tujuan ini memang terformulasi dalam naskah akademik dan penjelasan UU, namun karena tujuannya beririsan dengan pembatasan kebebasan sipil, asas ini belum sepenuhnya terpenuhi karena tujuan pelindung martabat mudah berbenturan dengan tujuan pelindungan hak berekspresi warga negara. Nomor 2. Asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Secara formal, penguatan delik pidana memang tepat ditempatkan dalam undang-undang, namun secara substansi, materi muatan pasal 218 dinilai tidak sesuai dengan hierarki yang lebih tinggi, yakni UUD 1945 pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum, pasal 28 ayat tentang kebebasan berpendapat, dan pasal 28D ayat 1 tentang kepastian asas ini bermasalah. Asas dapat dilaksanakan. Secara teknis, pasal ini dapat dilaksanakan karena sudah dilengkapi ketentuan delik aduan pasal 220. Namun dalam praktik batas antar kritik dan penghinaan tidak jelas justru menyulitkan aparat penegak hukum. Asas ini terpenuhi secara formal namun lemah secara substansial. 4. Asas keterbukaan. Proses pembentukan KUHP nasional berlangsung selama puluhan tahun dengan berbagai forum konsultasi publik, namun penolakan masyarakat sipil yang masif sejak 2022 menunjukkan bahwa keterbukaan dalam proses tersebut belum optimal dan belum menyerap aspirasi publik secara memadai. 5. Asas kejelasan rumusan. Inilah asas yang paling nyata dilanggar frasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat. Tidak memiliki definisi operasional yang terukur, rumusan ini bersifat multitafsir dan membuka celah penyalahgunaan dalam putusan MK nomor 013/022 PUIP 2006. Pun MK sudah menegaskan bahwa norma serupa di KUHP lama bermasalah karena menimbulkan ketidakpastian hukum akibat tafsir yang mudah dimanipulasi. Bagian kelima, identifikasi masalah dan apa sih rekomendasi atau solusinya? Kita tiba di bagian akhir, kesimpulan dan rekomendasi. Identifikasi permasalahan utama. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat 3 permasalahan mendasar pada pasal 218 KUHP. Pertama, masalah norma yang multitafsir. Frasa menyerang kehormatan atau harkat dan martabat tidak memiliki ukuran objektif, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah, termasuk kritik akademi dan diskursus publik. Kedua, masalah diskriminasi normatif. Pasal 218 memberikan perlindungan pidana khusus yang eksklusif bagi presiden dan wakil presiden, sementara penghinaan terhadap warga negara biasanya diatur dalam pasal 2443, 442 KUHP dengan kerangka yang berbeda. Perbedaan perlakuan berdasarkan jabatan ini bertentangan dengan prinsip equality before the law, persamaan di hadapan hukum, yang dijamin pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Ketiga, masalah sejarah konstitusional. Pasal ini pada hakikatnya merupakan penghidupan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK melalui putusan nomor 013/022 PUU IV 2006. Meskipun ada modifikasi redaksional seperti penambahan sifat delik aduan, substansial dinilai belum beranjak jauh dari pasal yang sudah dibatalkan tersebut. Nah, ada beberapa rekomendasi berdasarkan analisis saya.
Saya mengajukan 3 rekomendasi. Pertama, revisi norma rumusan 218 perlu direvisi dengan memberikan definisi operasional yang jelas dan terukur mengenai batasan antara penghinaan dan kritik. Paling tidak perlu dirumuskan indikator objektif yang dapat membedakan keduanya secara hukum. Kedua, harmonisasi dengan Undang-Undang 1945. Norma pasal 18 perlu diharmonisasikan dengan jaminan konstitusional, kebebasan berekspresi pasal 28E Undang-Undang 1945 dan prinsip equality before the law pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Pembatasan hak konstitusional hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 28J Undang-Undang 1945, yaitu harus proporsional, memiliki dasar yang kuat, dan tidak meniadakan hak itu sendiri. Ketiga, perbaikan prosedur. DPR dalam proses revisi merupakan partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation, terutama menampung aspirasi dari kelompok masyarakat sivil, akademisi, dan komunitas hukum, agar legitimasi sosiologis produk legislasi dapat terjaga. Nah, demikian analisis akademis saya mengenai kontroversi pasal 218 KUHP baru tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, sebuah norma yang mengundang pertanyaan besar. Sudahkah hukum kita berpihak pada keadilan yang setara bagi semua warga negara? Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi kontribusi kecil dalam diskursus ilmu perundang-undangan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sejati Purnama, undur diri.